Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kami yakin percaya semua kita dalam keadaan sehat, semua kita dalam keadaan yang baik. Semuanya aman dalam perlindungan Allah kita yang maha tinggi. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati, kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Urabatakana yaralamaya shekaralaba. Berikan penyembahanmu yang terbaik siang hari ini. Urabatakana yaralabaya shekiri yaralamataka yaralamu. Urabatakana yaralabataka yashakaralabataka yaralamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik buat kami. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. 1 minggu telah kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh datang menyembah-Mu dalam ibadah raya ini ya Tuhan. Sekalipun hanya melalui tayangan streaming, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Yang kami tahu, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Saat kami boleh datang memuji menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Kami percaya kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, tahirkan kami oleh kuasa darah dan bilur-bilur-Mu yang kudus, agar kami layak dan berkenan menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mari datang sembah Tuhan. Orabatakan nayaralamaya seka, orebekararalamaya sekere araralamu. Oratakan nayaralamaya sekaralabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Orabatakan nayaralamaya seke. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Thank you Jesus. Katakan di hadapan Tuhan. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Urabaya shekarala. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Lord, You're more than anything. Lord, You're more than anything. Amen. You're more than gold, more than anything. Oh, You're everything to me.
Thank you Jesus. Orabatakana yaralamo. Mari datang sembah Tuhan. Mari datang sembah Tuhan. Uriaralamataka yaralamayase. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Uriaralamayana yaralamataka yaralamalaw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 
Jesus, terima kasih Tuhan. Oratakan nayara lama ya sheke. Day and night and day, letting suns arise. Day and night and day, letting suns arise. Day and night and day, letting suns arise. Day, night and day, yeah. Day, night and day, letting suns arise. Day, night and day, letting suns arise.
you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. Hallelujah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Ambil semua penyembahan kami Tuhan. Ambil semua puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Woo, haleluya. Senggol kanan kirimu katakan bangkit gereja Tuhan. Woo, come on. Say. Katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Menang telah diberikan, kuasa dosa dibantahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Come on. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan-Nya. Come on. Maju berperang, amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dibantahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Oh, tangannya
hatimu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohku, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saat ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, dosa yang merintah. Come on! Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Tunjuk kanan kirimu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu. Amin. Tunjuk dirimu dan katakan, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk amanat yang Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih untuk amanat agung-Mu ya Tuhan. Pakai kami untuk sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu yang terakhir dan terbesar ini Tuhan. Kuria batakan naralamaya seke. Biarlah roh kami terus menyala-nyala dan terus melayani Engkau. Sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami ya Tuhan. Ora batakan namaralamaya shekaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora batakan nayaralabaya shekaralalaralabataka. Jesus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh nyata Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Angkat pujian ini sama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Thank you Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oriana ya dalamo, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Yesus, ku agungkan, ku muliakan, ku masyurkan nama-Mu. Haleluya. Ora batakan ya ralabayashe. Tiada Tuhan yang seperti
Tuhan yang seperti Kau yang layak disembah. Oh ratakan ayara lama papa yashe, Iriana yara lama papa ya takayara lama yashe. Oh riana yara lama ya takayara lama, Ibrikara lama yashe, karena yara. Terima kasih Tuhan. Uria batakana yara lama yashe. Ora batakana yara lama yashe. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih selamanya, selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh rabasyantakaraba laba laba laba. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini masih kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami mengucap syukur, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi lepas pribadi boleh ketemu Tuhan. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Tuhan, biarlah Kau boleh memeluk anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu. Tuhan, peluk, puaskan ya Tuhan. Puaskan anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu. Sembuhkan yang sakit. Bangkitkan kembali roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar damai sejahtera, sukacita-Mu mengalahkan semua ketakutan yang ada. Terima kasih Bapa. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja Rempoa, Tuhan, urapi seluruh jemaat, urapi PPA Rempoa ya Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Rempoa, apa kabarnya? Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Nah, mari yuk bersama-sama kita buka Alkitab kita yuk. Kita mau baca firman Tuhan. Diambil dari kitab Matius 21. Matius 21 ayat 19 sampai 20. GB Rempoa, dengar, walaupun ini online, kita tetap beribadah. Katakan amin. Karena ini ibadah, walaupun secara online, ayo kasih sikap yang terbaik. Anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan tidur-tiduran, jangan nyender. Dengar, kita sama-sama mau beribadah. Dan percayalah, Bapa di sorga pasti memberkati kita semua. Nah, dengar Matius 21 ayat 19 sampai 20, mari kita baca suara kuat, minimal kuping kita dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, dengar umat Tuhan, GBI Rempoa, Matius 21. Ya, Matius 21 berarti 7 pasal lagi kitab Matius selesai. Ya, Matius selesai di Matius 28. Nah, berarti mari kita runut sedikit. Matius 21 berarti berbicara tentang begini. Murid-murid sudah melihat banyak mujizat. Ya, dari kitab Matius pertama ketika silsilah Tuhan Yesus lahir, ya, ketika kemudian Matius 3 Tuhan Yesus berpuasa, dibaptis, ya, kemudian mujizat pertama yang terjadi. Nah, dengar, mujizat pertama yang terjadi adalah air menjadi anggur, ya. Nah, dengar, saya pernah oleh kesempatan pelayanan RTS di kota Soe, dan ternyata di kota Soe di Indonesia Timur, dengar, kejadian air menjadi anggur pernah terjadi. Nah, dengar, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar, waktu itu saya sampai dengar, dan cerita kesaksian di Soe itu sempat dikoranin oleh majalah Eropa. Ya, jadi waktu ke Soe saya ingat banyak hamba-hamba Tuhan dari bangsa-bangsa, ada Jepang, ada Korea, ada Amerika datang. Jadi seakan-akan seperti banyak bangsa-bangsa datang ke Israel, ya, untuk ke tanah perjanjian. Nah, ketika kami ada di kota Soe, ada beberapa bangsa-bangsa datang juga. Kenapa? Karena mereka percaya mujizat terjadi di sana. Nah, dengar, Indonesia adalah tanah mujizat. Katakan amin. Rempoa, kita ada di bangsa yang penuh dengan mujizat. Jangan takut, jangan takut. Nah, dengar, ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, apa sih maksudnya? Maksudnya cuma sederhana, dari apa yang tidak berarti. Air itu ada di mana-mana. Ya, harga kemasan air, saya percaya semua bisa beli air mineral. Tetapi mari dengar, tidak semua orang bisa beli anggur. Ya, atau lebih tepatnya lagi gini, enggak semua orang mau beli buah anggur. Kita nggak usah ngomong anggur yang di botol dulu. Buah anggur, aduh, daripada anggur mending paya deh, ya. Ya, lalu kita pakai alasan gitu. Paya juga sehat kok. Tapi sebenarnya bukan cuma soal sehatnya, lebih tepat soal murahnya gitu ya. Pepaya masih murah, buah anggur lebih mahal gitu ya. Nah, saya percaya, dengar, dari hal yang sederhana Tuhan bisa jadikan mujizat. Katakan amin. Dengar, saya berdoa GBI Rempoa, jangan kehilangan iman. Jangan mundur, jangan menjadi kecewa pada masa pandemi yang terus berkelanjutan ini. Ya, mungkin ada beberapa bilang masa kekeringan, ya. Mungkin bukan secara hujannya, tetapi kita susah bekerja, kita susah mendapat pendapatan. Tapi saya percaya, dengar, tahun 2020 adalah tahun new dimension, di mana engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Rempoa, ini janji Tuhan. Dan jangan takut, kita punya Bapa di sorga yang murah hati. Saya ingat salah satu sahabat baik saya ketika masa pandemi ini, tiba-tiba suatu pagi dia kesaksian. Dia bilang begini, Kak, saya sempat mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Jadi intinya waktu saat teduh dia bilang begini, Tuhan, gimana nih, ya, ini keuangan udah makin sulit, ya, lalu di rumah dia ada beberapa orang yang tinggal juga gitu kan, keuangan mulai sulit, lalu tanpa sadar dia bilang pagi itu dia mulai mempertanyakan Tuhan. Mungkin bahasa sederhananya begini, Tuhan benar nggak sih mampu kasih kami makan? Atau saya harus bekerja normal, ya, seperti biasanya baru bisa makan? Benar nggak sih? Nah, tapi kan masalahnya sekarang mau kerja normal pun susah. Ya, nggak bisa gitu ya. Banyak toko tutup, banyak perusahaan tutup. Ya, begitu buka toko juga ya deg-degan juga dan sebagainya. Tetapi mari dengar, baru pagi dia mempertanyakan Tuhan. Begitu siangnya tiba-tiba, singkat cerita, ada yang transfer di rekeningnya dia dan dia kaget banget. Dia kaget banget. Dengar Rempoa, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah
turut bekerja di antara kita. Rempoa tetap percaya. Katakan amin. Ayo percaya lagi, percaya lagi. Nah dengar, lalu dari mujizat air menjadi anggur, kita tahu setelah itu banyak mujizat terjadi. 5 roti, 2 ekor ikan. Nah dengar, saya nggak akan baca lagi, tapi mari dengar. 5 roti, 2 ekor ikan kecil. Bukan ikan paus, Bapak Ibu. Ya, kalau ikan paus, 2 ekor ikan paus, tidak heran 5.000 orang laki-laki makan kenyang. Ya, tapi ini 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Alkitab catat kecil. Ya, berarti gramnya nggak banyak. Tetapi dengar, di tangan Tuhan, ketika Tuhan mengucap berkat, katakan mengucap berkat. Ya, bukan cuma sekedar mengucap syukur, tetapi mengucap berkat. Kalau mengucap syukur itu begini, Tuhan terima kasih untuk 5 roti dan 2 ekor ikan kecil ini. Itu mengucap syukur. Tapi kalau mengucap berkat adalah begini, Tuhan aku tahu 5 roti dan 2 ekor ikan kecil ini sanggup memberi makan seluruh orang yang hadir. Itu mengucap berkat. Mari yuk, ngucap berkat. Ngucap berkat untuk pekerjaanmu. Ngucap berkat untuk studimu. Ngucap berkat untuk keluargamu. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anakmu. Katakan amin. Ya, saya percaya ngucap berkat itu adalah sesuatu yang lebih dari mengucap syukur. Ngucap syukur bagus. Tapi ngucap berkat berarti tingkat kepercayaan kita lebih lagi. Katakan amin. Nah dengar, 5 roti 2 ikan. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus meneduhkan badai? Ya, ketika murid-murid di perahu dalam goncang. Ya, kemudian mereka bilang, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Mungkin kita juga ngalamin hal yang sama. Tuhan kok nggak selesai-selesai? Tuhan kapan bisa ibadah? Tuhan udah bosan ibadah lihat TV melulu. Bosan Tuhan, Tuhan saya pengen ke rumah Tuhan. Tuhan saya bisa beraktivitas lagi. Dengar sama seperti murid-murid berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tetapi dengar Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Katakan amin. Ya, Tuhan nggak marah lo digituin. Ya, tapi Tuhan berdiri lalu dia angkat tangan lalu dengan sangat sederhana, dengan lembut dan sangat berwibawa. Diam, tenanglah. Apa yang terjadi? Badai menjadi tenang, laut menjadi tenang. Lalu 12 murid sujud di atas perahu itu. Mereka bilang, siapakah gerangan sehingga badai pun nurut. Ya dengar, kita punya Tuhan yang empunya langit dan bumi. Katakan amin. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Lalu apa yang terjadi lagi? Anak Yairus, ya, Bapak Ibu masih ingat ya, Yairus kepala sinagoga, ya, notabene-nya di zaman itu kepala sinagoga, yaitu ahli-ahli Taurat, ya, orang Farisi, rata-rata bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak begitu sepaham dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika anak Yairus menderita demam, sakit, lalu mulai sekarat. Yairus lari, dia cari Tuhan. Begitu dia ketemukan Tuhan, apa yang Yairus lakukan? Dia berlutut dan dia bilang, tolong ya Tuhan, Tuhan tolong anak saya sakit. So, apa yang dilakukan Yairus? Yairus tidak peduli akan posisi, jabatan. Yairus tidak peduli perdebatan yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ada satu kebutuhan yang sangat mendalam. Anak saya sedang sakit. Oh Rabasya. Dan Yesus selalu tertarik dengan hati manusia. Yesus selalu gampang berbelas kasih kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah dengar, lalu Tuhan Yesus bilang, ayo saya ke rumah kamu. Oh kebayang gak? Yairus cuma minta, Tuhan tolong sembuhin. Tapi Tuhan bilang, ayo kita ke rumah. Dia jalan bersama-sama. Waktu jalan, iman Yairus mulai tumbuh. Tetapi kita tahu pula dalam Kejadian, anak Yairus yang bangkit. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. So mari bisa lihat dalam satu judul ini, satu cerita ini. Ya, yang satu
adalah seorang yang sangat terkenal, Yairus, kepala sinagoga. Yang satu lagi seorang perempuan yang namanya pun kita nggak pernah tahu. Namanya pun kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena dia terlalu sederhana. Sehingga Alkitab pun tidak mencatat siapa namanya. Dari marga mana, dari bani mana. Dia orang biasa. Tetapi wanita ini berkata begini. Wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Kebayang Pak, Bu, yang wanita pasti bisa ngerasain. Zaman dulu belum ada pembalut. Dan ketika dalam posisi pendarahan, maka dia dalam posisi yang tidak tahir. Dan orang tidak tahir tidak boleh jalan di tempat umum. Tidak boleh. Ya, orang tidak tahir kalau dia berani jalan di tempat umum, ketahuan sama ahli Taurat. Hukumannya cuma satu, rajam batu sampai mati. Tetapi wanita ini dia bilang begini, asal ku jamah jubahnya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dengar, wanita ini nggak pernah mengharapkan Tuhan Yesus ngajak ngomong dia. Tuhan Yesus mengunjung, enggak. Ngelirik pun dia tidak mengharapkan Tuhan Yesus ngelirik dia. Kenapa? Karena dia terlalu biasa. Sehingga mungkin imannya sangat sederhana. Oh, Rabasya, saya rasakan hadirat Tuhan turun kuat banget. Dengar, mungkin engkau sering berasa engkau bukan siapa-siapa. Pelayanan juga biasa-biasa aja. Kerja biasa-biasa aja. Mungkin engkau berkata, jadi kepala bukan ekor. Saya dari sekolah biasa-biasa aja. Ya, di keluarga saya biasa-biasa, di gereja. Tapi dengar, Rempoa, bukankah apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Allah? Katakan amin. Apa yang lemah dan tidak berarti bagi dunia itu yang dipilih Allah. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Dengar, Yesus bisa lahir di hotel pada zaman itu, tapi dia lahir di sebuah kandang. Saya tahu Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang susah. Tuhan Yesus selalu punya belas kasihan yang besar. Lalu wanita ini ketika dia jamah jubah Tuhan, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Pendarahannya berhenti. Dia kaget. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus ngomong sama Petrus di tengah kerumunan orang banyak. Petrus, siapa yang megang saya? Lalu Petrus mungkin bingung ya, dia bilang, guru nggak salah. Ini nanya, ini lagi rame-rame begini nanya siapa yang megang. Ya semua orang juga lagi kesenggol ini segala. Wah, zaman dulu belum ada physical distancing gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, lalu Tuhan bilang begini, saya merasakan ada seseorang menjamah saya dan ada kuasa yang keluar. Oh, Rabasyanda. Dengar, doamu bisa menjamah Tuhan. Rempoa, oh Rabasyanda, doamu bisa menjamah Tuhan. Air matamu pasti menjamah Tuhan. Lalu wanita itu dia takut banget. Kenapa? Karena dia tahu dia dalam posisi tidak tahir. Dan dalam posisi tidak tahir ke tempat umum berarti dia akan dihukum hukuman mati. Tetapi karena dia tahu, Tuhan Yesus nanya, siapa yang menjamah aku? Lalu perempuan ini berkata, guru, aku dalam posisi takut sekali. Tetapi Tuhan bilang begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh, Rabasya, GBI Rempoa, tetap beribadah. Katakan amin. Tetap ikut doa. Tetap ikut call. Tetap baca Alkitab. Amin. Amin. Tetap baca Alkitab. Nanti pas di momen tertentu, Tuhan pasti menjamah engkau. Tuhan pasti menjamah engkau. Saya dari tadi saya rasain hadirat Tuhan. Oh, Rabasyanta karabalaba. Dengar Rempoa. Lalu setelah wanita itu sembuh, lalu datang orang ke Yairus. Yairus, udah nggak usah repotin guru. Guru tadi mau pergi ke tempat lain. Terus guru pindah jalur karena dengar anak kamu sakit. Udah nggak usah repotin. Anak kamu, maaf ya, sudah nggak ada. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yairus nangis. Mungkin yang ada di benak Yairus, saya terlambat. Coba saya bisa lebih cepat lagi. Sering manusia menyesal. Tapi dengar, Tuhan tepok Yairus, enggak usah takut. Anak kamu tidak mati. Anak kamu cuma tidur. Oh, Rabasya, katakan amin. Dan kita tahu ceritanya. Ya, lalu dari mujizat demi mujizat, apalagi yang terjadi? Seorang anak di Naim meninggal. Ya, ibunya lagi jalan, sedang membawa mayat anaknya ke pemakaman.
Tapi waktu ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Anak Naim di Naim pun bangkit. Bahkan sebelum itu Lazarus mati 4 hari. Lazarus mati 4 hari. Pak Bu, jika Rabasyana, maafkan saya. Betul kita semua ngadepin masalah ekonomi. Betul kita semua ngadepin problem ekonomi. Dan tanpa sadar itu mengguncangkan. Tetapi cerita Alkitab yang dari tadi kita bahas, itu berbicara tentang kematian. Tetapi apa yang terjadi? Lazarus mati 4 hari. Pak Bu, kebayang 4 hari, udah gak ada harapan. Ya, detak jantung hilang sekian detik aja, wah itu udah resiko tinggi. Ya, ketika otak tidak suplai oksigen, darah, wah dan sebagainya. Tapi Lazarus mati 4 hari. Tuhan Yesus cuma bilang gini, buka. Lazarus keluarlah. Ya, Tuhan Yesus nggak pakai nyanyi 1 album. Enggak. Ya, Tuhan Yesus cuma gampang. Lazarus keluarlah. Sekali lagi, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu apa yang terjadi lagi? Tuhan Yesus ngajakin Petrus jalan di atas air. Setelah Tuhan Yesus meneduhkan badai, ya saya percaya ada begitu sesuatu yang membuat Petrus terkesima. Ya, begitu Yesus bangga banget sama gurunya. Lalu waktu Yesus jalan di atas air, Petrus bilang gini, Guru, jikalau itu engkau, suruhlah aku jalan di atas air. Dengar, Tuhan pengen anak laki-laki dan anak-anak perempuannya mengalami mujizat demi mujizat. Engkau akan berjalan dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lebih lagi. Bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah dengar, lalu Tuhan Yesus bilang, ayo Pet, jalan. Lalu Petrus jalan di atas air. Betul dia sempat tenggelam, tetapi tangan Tuhan tidak akan melepaskannya. Katakan amin. Ya, satu pengalaman yang luar biasa. Ya, Bartimeus buta melihat 10 orang kusta disembuhkan. Kusta sampai hari ini pengobatan kedokteran juga bingung, tapi 10 orang kusta, bukan 1 Pak Bu. Bukan dua. Ya, memang yang balik 2. Tapi saya percaya begitu Tuhan sembuhkan, pasti sembuh semuanya. Cuman memang yang ingat ngucap syukur, yang ingat, seringkali semua diberkati, semua disembuhkan, tetapi yang ingat untuk kembali melayani Tuhan, nah itu dikit. Cuman 2 orang balik. Sehingga Tuhan tanya, bukankah 10 yang telah disembuhkan? Tapi yang balik cuman 2. Tapi dengar, Tuhan tetap sayang semua. Karena dia sabar sama kita. Nah, lalu setelah dari mujizat demi mujizat, semua mujizat-mujizat yang masih banyak lagi. Saya nggak sempat buka satu persatu, ya. Masih ingat waktu Tuhan Yesus mau masuk ke bait Allah, harus bayar. Lalu Tuhan bilang gini, Petrus, pinjam pancing. Pinjam, bukan pancing punyanya dia. Dia pinjam pancing. Pertanyaan saya begini, Pak Bu, kalau Bapak Ibu ada yang suka mancing gitu ya, lalu tiba-tiba datang orang pinjam pancingan ibu Bapak, kasih nggak? Gak mungkin dikasih, loh kan saya lagi mancing, ada yang mau pinjam pancingan, saingan dong. Lah, saya aja lagi nyari ikan, kalau pancing saya dipinjam, nanti ikannya berkurang dong. Normalnya seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang minta, kau berfirman dan sembuhkanku. Kalau Tuhan yang berfirman, pinjam pancing, datang ke orang pinjam, bilang, Guru membutuhkan. Maka apa yang terjadi? Dikasih. Lalu Tuhan dengan gampang Tuhan bilang begini, Pat, tangkap ikan. Ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, nanti ada dirham. Cukup untuk bayar kamu dan saya masuk ke rumah Tuhan. Sampai hari ini Pak Bu, boleh di search. Search di National Geographic, search di BBC, search di Google. Pertanyaan saya simpel, ikan apa yang makan koin? Tidak ada Pak Bu. Ikan itu makan lumut, makan tanaman, atau makan sesama ikan. Tidak ada ikan yang suka makan uang. Tetapi sekali lagi, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Rabasya. So, mujizat demi mujizat. Lalu masuklah ke Matius 21 ini. Ketika di Matius 21 ini lalu Tuhan jalan ya bersama murid-muridnya. Ya, lalu mungkin hari itu lagi panas, lagi capek gitu ya. Ketika Tuhan jalan, Tuhan lihat ada sebuah pohon ara. Wah, ini ayatnya sangat
menggelitik saya. Dikatakan begini. Lalu ia pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Ada referensi yang lain yang saya baca, dikatakan begini, pada waktu itu bukan waktunya berbuah. Semua pohon sedang tidak berbuah. Lalu Tuhan datang ke pohon ara. Kenapa Tuhan datang ke pohon ara? Mari dengar, pohon ara adalah pohon yang tidak ada musimnya. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau pohon itu menjadi dewasa, maka sepanjang dia dewasa, dia akan berbuah. Dia akan berbuah. Tidak ada musimnya. Beda dengan pohon duren. Duren itu ada musimnya. Kalau musimnya, durennya banyak. Kalau musimnya nggak ada, dia berhenti berbuah. Tetapi pohon ara bukan. Pohon ara adalah pohon yang tidak ada musimnya. Berarti ketika dia dewasa, dia akan terus berbuah. Dan buah pohon ara itu sehat. Nah, dikatakan Tuhan Yesus sedang berjalan, ia melihat pohon itu, tetapi ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Oh, Rabasya, pohonnya besar. Ini bukan pohon toge, Pak Bu. Pohonnya besar, daunnya lebat, tetapi tidak ada buahnya. Mungkin bahasa rempoknya begini. Tongkrongannya keren. Oh, Rabasya. Penampilannya bagus. Gayanya oke, berkatnya luar biasa, tetapi tidak ada buahnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang begini, berkatanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu keringlah pohon itu. Lalu dikatakan, melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Pak Bu, ini sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Lihat ini baik-baik. Tuhan Yesus datang ke pohon ara, ya, dia mengharapkan ada buah, ya, tetapi dilihat daunnya lebat, tapi buahnya nggak ada, ya. Berarti nutrisinya cukup, berkatnya cukup, pupuknya cukup, pemeliharaannya sempurna, ya. Daunnya lebat, tetapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Lalu tiba-tiba pohon itu menjadi kering. Lalu dikatakan murid-muridnya tercengang. Pak Bu, tercengang. Tercengang itu menurut saya lebih dari kaget. Ya, mari umat Tuhan sama-sama yuk. Menurut Bapak Ibu, dahsyatan mana Lazarus dibangkitkan dengan pohon ara menjadi kering? Oh, Rabasya. Dahsyatan mana Tuhan Yesus meneduhkan badai? Dahsyatan mana Petrus berjalan di atas air dengan pohon ara menjadi kering? Dahsyatan mana Bartimeus buta melihat tanpa operasi dengan pohon menjadi kering? Maka kita semua akan setuju. Lebih dahsyat Lazarus bangkit, lebih dahsyat Petrus jalan di atas air, lebih dahsyat 5 roti 2 ikan. Lalu kenapa murid-murid tercengang melihat pohon itu menjadi kering? Oh, Rabasyana. Mau tahu Pak Bu, kenapa murid-murid tercengang? Karena tanpa sadar di benak murid-murid begini, bagaimana mungkin Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar, Tuhan yang mengampuni pelacur yang harusnya dirajam batu sampai mati, Tuhan yang menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat, bagaimana mungkin Tuhan yang tetap sabar sama Yudas? Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih marah sama sebuah pohon karena pohon itu tidak berbuah? Oh, jadi murid-murid bukan tercengang karena pohon itu menjadi kering, tetapi mereka semua kaget. Kok Tuhan marah? Ini kan hal sepele, cuman tidak berbuah. Kok Tuhan marah? Ya, masih ingat perempuan pelacur yang ditangkap sama ahli Taurat? Menurut hukum Musa rajam batu sampai mati. Tapi Tuhan bilang apa? Yang tidak pernah buat dosa lempar batu duluan. Lalu dia menulis. Lalu satu persatu mundur. Tuhan sabar. Tuhan gak gampang marah. Tapi kok kali ini Tuhan marah sama sebuah pohon ara yang tidak berbuah, yang di saat bersamaan pohon-pohon lain juga tidak berbuah.
Bahasa rempoaknya begini, maklum dong, ini kan masa pandemi. Saya nggak tolong orang dulu, normal. Saya nggak kasih persembahan dulu, normal. Kan ini lagi masa kering, ini lagi masa susah. Saya nggak tolong orang dulu, normal. Dan mereka kaget. Ternyata Tuhan marah. Oh, rabasyanta karabara. Umat Tuhan, saya belajar satu hal begini. Tuhan banyak memakai ilustrasi tentang pohon. Pohon itu tidak hari ini tanam, besok berbuah. Pohon itu butuh proses. Katakan proses. Ya, anggur, gandum, ya, semua butuh proses. Nah, bukankah perjalanan hidup kita adalah proses? Yang Tuhan cintai dari kita, bukan talenta kita, bukan uang kita, bukan kehebatan kita. No. Oh, engkau fasilida, engkau jago, bukan itu. Yang Tuhan cintai dari kita adalah ketika kita mau jalanin proses hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, ketika kita ngalah sama suami, ketika kita ngalah sama istri, ketika kita ngalah sama mertua kita, sama orang tua kita. Oh, ya, yang lebih dahsyat lagi, ketika kita ngalah sama menantu kita. Oh, ini kebalik nih, tapi kita ngalah karena firman Tuhan. Dengar, itulah Tuhan yang mencintai proses. Dan dengar, pohon berbuah tidak pernah untuk diri sendiri. Rempoa, camkan ini baik-baik. Tidak ada pohon yang pernah makan buahnya sendiri. Pohon cabai itu bingung. Ini setahu saya buah saya pedas. Tapi kok orang seneng? Ya, pohon durian lebih lagi bingung. Oh, kamu baru begitu, baru pedas. Buah duri saya itu ada durinya, gitu ya. Udah pohon durian tinggi gitu kan, orang nunggu di bawah. Itu kalau ketimpa kan, waduh, bisa lewat tuh. Tapi orang seneng sama buah. Kenapa pohon durian bingung? Kenapa pohon cabai bingung? Karena pohon cabai nggak pernah makan cabai. Pohon durian nggak pernah makan durian. Dan dengar, berapa banyak di antara kita kadang berasa capek. Saya kerja buat keluarga, tapi keluarga nggak percaya sama saya. Saya belajar, tapi nilai, saya jujur nih, saya nggak nyontek. Terus nilai saya jelek. Tetap papa mama marah. Padahal saya nggak nyontek. Dan lalu berapa banyak di antara kita, kadang kita mulai merasa lelah. Capek ya jadi orang baik. Capek ya jadi orang Kristen. Ya, kita sudah berbuat baik. Kita sudah ngalah. Tetap dipepet, tetap disalah-salahin. Oh, rabasyana. Dan dengar, jika engkau yang sedang mengalami hal yang sama, jangan menjadi kecewa. Dengar, pohon tidak pernah makan buahnya. Tapi siapa yang makan buahnya? Yang makan buah pohon itu adalah yang lain. Yang lain. Ketika pohon berbuah, ya, pohon jambu, yang makan siapa? Yang makan kelelawar. Lalu apakah begitu kelelawar makan, pohon itu marah, lalu dia usir kelelawar itu? Tidak, Pak Bu. Dia akan tetap berbuah lagi. Ya, lalu yang makan siapa? Yang makan hewan. Ya, yang makan manusia. Manusia ngelihat buah bagus diambil lalu dijual. Ya, sesuatu yang sering yang manusia paling nggak mau adalah dimanfaatin. Wah, kita marah banget kalau kita dimanfaatin. Tetapi tahukah pohon tidak pernah marah sama manusia yang mengambil buahnya untuk dijual. Apakah pohon bilang gini, kamu ambil buah saya buat kamu aja ya, nggak boleh buat jual? Enggak. Ya, buahnya waktu diambil, dijual pun. Yang terima keuntungan siapa? Yang terima keuntungan orang lain. Dan pohon itu tetap berbuah. Oh, rabasyanda. Rempoa, dengar, tetap berbuah. Tetap berbuah. Jangan menjadi kecewa, jangan marah. Mari yuk buka firman Tuhan lagi yuk. Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat Allah. Perhatikan ini. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, rumput duri, tidak bergunalah ia. Dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir pada pembakaran. Firman Tuhan bilang gini, itu tanah terima hujan, lalu tumbuh tumbuhan yang bagus, menghasilkan buah.
maka dia menerima berkat. Tetapi kalau tanah itu, yang tumbuh apa? Yang tumbuh semak duri. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghukuman. Maka tanah itu akan dibabat. Semua tumbuhan itu akan dibabat. Tuhan menghendaki buah. Katakan amin. Yuk, Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat yang ke-10. Oh Rabasyana, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. GBI Rempoa fokus. Buah yang baik. So bukan cuman asal ada buah. Buah bisa ada, tapi kecut. Buah bisa ada, tetapi asam. Tapi Tuhan minta buah kita harus manis. Katakan amin. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Ketika engkau mau marah, penguasaan diri. Ketika engkau mau banting pintu, penguasaan diri. Ketika engkau mau tonjok tembok, penguasaan diri. Ketika engkau mau mundur dari pelayanan, penguasaan diri. Ketika engkau sudah tidak mau baca Alkitab, penguasaan diri. Katakan amin. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Firman Tuhan bilang kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kita tahu pohon kalau batangnya ditebang, dia masih bertumbuh. Tapi kalau akarnya yang ditebang, selesai. Ya. So, dengar GBI Rempoa, saya percaya di masa pandemi ini bukan tanda Tuhan tidak mampu. Dengar, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tuhan Yesus tetap dahsyat. Tuhan Yesus tetap penguasa langit dan bumi. Katakan amin. Dengar, Tuhan Yesus tidak pernah bingung menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus tidak pernah terkaget-kaget menghadapi COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 pun ada atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Dengar, kalau Tuhan izinkan, dengar, bukan untuk kecelakaan kita. Melainkan memang Tuhan mau merubah gaya hidup kita. Tuhan mau merubah gaya hidup gereja. Saya percaya Pak Niko sempat berkata, dengan COVID-19 ini, kehidupan gereja berubah. Salah satunya adalah apa? Gereja lebih banyak memberi. Lebih banyak memperhatikan orang-orang susah. Katakan amin. Dan saya percaya gereja itu bukan cuma berbicara tentang gereja secara fisik. Bukan cuma bicara tentang GBI Rempoa. Tetapi gereja itu adalah kita semua. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Gereja itu. Ya, saya percaya di masa pandemi ini, dengar sekali lagi, kalau orang yang punya uang memberi, itu normal. Tapi kalau pas-pasan dia tetap memberi, dengar, dialah pengikut Kristus. Katakan amin. GBI Rempoa, perhatikan orang tuamu. Perhatikan keluarga besarmu. Perhatikan saudara-saudara seimanmu. Katakan amin. Ya, katakan amin. Oh, Rabasya, jangan takut. Sepanjang masa ini, Tuhan tetap akan pelihara. Tuhan akan bawa kamu ke dimensi yang baru. Ayat yang terakhir yuk. Mazmur 1. Mazmur 1. Oh, Rabasya Dakara. Mazmur 1 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca ya. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati, jangan banyak kritik. Ya, semua dikritik. Pemerintah dikritik. Ya, kemudian atasan dikritik. Lalu pemimpin agama dikritik juga. Jangan. Tetap jaga mulutmu. Kitab Yakobus bilang barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, ia sempurna. Ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan begini. Di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetap renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman Tuhan. Amin.
ya. Baca berita boleh, tapi terlalu khawatir pun tidak menambah apa-apa. Renungkan firman Tuhan, renungkan, tetap baca Alkitab yang banyak. Katakan amin. PPA jangan lupa, yang banyak. Nah, lalu dikatakan ayat yang ketiga, lihat ini baik-baik. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Rempoa, dengar baik-baik. Apa saja yang kamu perbuat, oh rabasyandaka, yang sekolah, yang kuliah, oh rabasyandaka, engkau akan berhasil. Yang jualan online, yang kerja, yang melayani, apa saja yang kau perbuat berhasil. Katakan amin. Kenapa pohon itu bisa berhasil? Karena ia tumbuh di tepi aliran air. Kalau tanaman itu ditanam di semen, enggak tumbuh Pak Bu, enggak akan berbuah, ya. Tetapi karena dia tumbuh di tepi aliran air. Apa itu tepi aliran air? Tepi aliran air itu adalah ayat yang kedua tadi. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Mari yuk pejamkan matamu, yuk pejamkan matamu. GBI Rempoa. Oh rabasyadakar, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Yuk yang bisa doa bahasa roh, ayo doa bahasa roh bersama-sama yuk. Suami istri gandengan tangan, gandengan tangan. Oh rabasyadakar, dengar Rempoa, jangan marah, jangan marah. Oh rabasyadakar, engkau yang sempat marah, engkau yang sempat kecewa, ayo minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni ya Tuhan. Ayo minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Oh rabasyadakar, sesudah engkau doa minta ampun, ayo sekarang ngucap berkat, ngucap berkat, ngucap berkat, ngucap berkat. Oh rabasyadakar, dengar anak-anak Rempoa. Oh rabasyadakar, engkau pasti dapat SMA yang terbaik. Oh rabasyadakar, anak-anak SMA dengar, engkau pasti kuliah. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua anak-anak PPA GBI Rempoa, engkau semua pasti kuliah. Jangan takut, Bapamu di sorga sudah siapkan kampus terbaik. Tuhan udah siapkan fakultas terbaik untuk kamu. Kenapa? Karena Tuhan mau kalian jadi kepala dan bukan ekor. Oh rabasyadakar, mari para orang tua, mari para orang tua, percaya lagi yuk, percaya lagi. Percaya lagi, jangan marah. Ayo rambatkan akarmu ke tepi aliran air itu. Oh rabasya, seperti rusa yang merindukan air. Oh rabasya, rambatkan kembali. Percaya kembali pada firman Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Ayo baca Alkitab lagi. Baca Alkitab lagi. Firman itu adalah Allah. Oh rabasyadaka, curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan lawat keluarga demi keluarga. Tuhan jagai ya Tuhan GBI Rempoa 1H. Jagai, Tuhan jagai iman, jagai hati. Tuhan biar kami tetap percaya. Biar kami tidak menjadi kecewa, kami tidak mundur. Oh rabasyadaka, Tuhan jagai kekudusan kami ya Tuhan. Tuhan jagai apa yang kami lihat. Jagai apa yang kami dengar. Tuhan jagai mulut dan perkataan kami. Oh rabasyadaka, biar tubuh kami menjadi bait Allah ya Tuhan. Tuhan biar tubuh kami menjadi bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Dan kami percaya ketika roh Allah tinggal di dalam kami, oh rabasyadaka, maka kami akan naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kemampuan kami, tapi karena roh Allah yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi aku berdoa, jagai seluruh keluarga GBI Rempoa ya Tuhan. Jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan. Tuhan, biar kami tetap boleh beribadah. Kami boleh tetap melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tetap layani Tuhan. Kakak-kakak PPA, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak JC, youth, dewasa muda, tetap jaga adik-adikmu. Tetap jaga, cari yang hilang. Oh rawat yang sedang
sakit, yang sedang kecewa. Oh Rabasya, berkati para diaken, berkati para pendoa syafaat, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, luputkan kami semua dari yang jahat ya Tuhan. Oh Rabasya, biar pada masa pandemi ini ya Tuhan, kami tetap sekolah. Tuhan, kami tetap kuliah. Tuhan, pada masa pandemi ini seluruh semua yang produktif tetap bekerja. Keluarga kami tetap akan makan, tetap akan tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tuhan, bahkan pada masa pandemi ini kami tetap menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, berkati pekerjaan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap boleh memberi kepada orang tua, kepada mertua kami, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bangkitkan kembali iman kami ya Tuhan. Terima kasih, luputkan, jagai. Dan Tuhan Yesus, ketika Engkau datang untuk kedua kalinya ya Tuhan, yang mana kami tahu mungkin tidak lama lagi ya Tuhan. Tuhan, ingat kami ya Tuhan, ingat GBI Rempoa ya Tuhan, biar kami semua sama-sama naik ke surga. Dan Tuhan, jangan lupa anggota keluarga besar kami, selamatkan anggota keluarga besar kami juga. Pakai GBI Rempoa ya Tuhan, pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai ya Tuhan, berkati semua program, semua pelayanan online yang diadakan oleh GBI Rempoa. Tuhan, biar api, biar kesembuhan, biar iman yang baru tetap dibagikan melalui pelayanan online GBI Rempoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah kita, kini waktunya kita berdoa syafaat. Kita satukan hati. Iralabashandara kabaya namaya ralabashandara kabaya ralabaya ralabalabalabalabalabalaba. Irakabaya namashandara ralab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 al
firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman itu menguatkan setiap kami, membawa kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau di masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, berkati berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kesehatan, dalam setiap keluarga yang Kau berkati ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan yang Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh, pagi hari ini kami berdoa, kami bawa para pemimpin rohani kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, karyan kami Tuhan Pak Budianto Totong, dan gembala kami atas tempat ini Pak Roni Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Di masa-masa sulit ini Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu di akhir zaman Tuhan. Di tahun Pentakosta yang ketiga lebih dahsyat Engkau pakai mereka. Engkau memberkati setiap usaha, kesehatan, seisi rumah mereka. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini biarlah juga Tuhan Indonesia Engkau berkati, Indonesia Engkau pulihkan, Indonesia ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Indonesia akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa kami. Oh Tuhan, di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini, bangsa kami merdeka, terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari virus Tuhan yang saat ini melanda. Bebaskan bangsa kami, bebaskan negeri kami Tuhan Indonesia. Biarlah udaranya Tuhan, oh airnya, daratnya diberkati, disehatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa memberkati pemimpin bangsa ini Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan. Biar mereka bekerja dengan hati nurani, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang Tuhan yang ada, yang dalam kesehatannya terganggu Tuhan saat ini. Mari jamaah Tuhan, sembuhkan Tuhan Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, sejak hari ini akan banyak yang sembuh di dalam nama Yesus, banyak yang pulih di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GBI Rempoa Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan terus bertumbuh dengan takut akan Engkau, sekalipun mereka mengikuti ibadah dari rumah Tuhan. Terima
Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati. Dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri untuk terima berkat Tuhan. Dengan iman percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu, buat perjamuan kudus. Dan sebentar Tuhan kami mau akhiri ibadah ini. Kami angkat tangan, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Kau curahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Persekutuan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. He makes it, we make miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my